Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih di rumah? Masih bahagia? Baik, ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Di pertemuan ke-14 ini kita akan sharing materi dan membahas tentang antibiotik dan anti-infeksi. Tentunya materi ini sudah tidak asing di telinga Anda ya. Sering dengar mungkin, oh beli antibiotik biar tidak infeksi dan seterusnya. Nah, saatnya kita akan belajar tentang obat-obatan antibiotik maupun anti-infeksi. Tentunya menarik ya, karena jika kita mengetahui apa itu antibiotik dan anti-infeksi, harapannya kita bisa menggunakan dengan tepat dan benar. Baik, untuk pokok bahasan pagi hari ini, kita akan membahas 6 bahasan yang lumayan bervariasi ya. Yang pertama adalah transmisi mikroorganisme. Yang kedua adalah obat antibakterial. Yang ketiga adalah obat antifungi atau jamur. Yang keempat obat antivirus. Yang kelima obat antiprotozoa. Dan yang terakhir adalah obat anti-helmin atau anti kecacingan. Menarik bukan? Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari materi yang sudah disebutkan tadi. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu proses transmisi mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu bisa berupa banyak ya. Ada berupa bakteri, virus, protozoa maupun jamur. Ya. Untuk proses masuknya atau transmisi itu juga bisa dilakukan oleh mikroorganisme tersebut dengan cara mikroorganisme masuk ke penjamu yang dalam keadaan rentan atau daya tahan maupun sistem imunnya adalah lemah. Nah, kalau sudah masuk, mikroorganisme ini akan bersifat patogen atau parasit, sehingga bisa menimbulkan infeksi pada sel inang atau yang tubuh yang sudah ditransmisi oleh mikroorganisme patogen tersebut. Lanjut, untuk cara transmisinya atau masuknya itu bisa beberapa cara. Yang pertama adalah melalui darah. Yang kedua melalui udara. Yang ketiga melalui kontak langsung. Ya. Jika melalui darah, kemungkinan adalah ada pembuluh darah yang terbuka sehingga kuman atau bakteri bisa masuk dan akhirnya dia transmisi melalui pembuluh darah yang terbuka dan lewat darah. Yang kedua dengan udara. Nah, udara ini bisa dengan dua macam. Yang pertama droplet dan yang kedua airborne. Untuk droplet, udaranya adalah udara dari saluran pernafasan si penderita misalnya, dan menularkan ke orang lain.
Nah, biasanya berupa cairan yang keluar dari mukosa mulut maupun mukosa hidung. Di zaman infeksi virus COVID-19 dewasa ini, penyebaran melalui droplet sering kita dengar. Nah, kemudian apa bedanya dengan airborne? Kalau penyebaran dengan airborne itu melalui udara bebas, sehingga kuman, bakteri, maupun virus yang melalui airborne akan lebih tahan lama di udara. Ya, kalau droplet itu terbatas. Ya, dia akan meloncat ke organisme lain berjarak 1-2 meter. Kalau airborne, dia bergerak bebas di udara, sehingga lebih berbahaya karena semua resikonya adalah menghirup udara. Kemudian yang ketiga adalah kontak langsung. Tentunya kita tahu kontak langsung berarti kita berkontak, bersentuhan, ya, sehingga mikroorganisme atau bakteri, virus itu berpindah ke organisme yang lain atau manusia yang lain. Baik, lanjut ke tahapan infeksi. Infeksi bisa berlangsung atau terjadi jika kuman berupa bakteri, virus, protozoa maupun jamur masuk ke sel inangnya, kemudian menginfeksi tadi dengan 4 cara. Yang pertama adesi atau menempel. Jadi kuman itu atau virus menempel ke sel inang, adesi ya. Kemudian berkolonisasi atau berkembang biak. Bisa membelah, memperbanyak diri, ya. Kemudian masuk ke penetrasi atau masuk ke tubuh. Dilanjutkan yang keempat adalah invasi atau menyebar ke seluruh tubuh sambil terjadi pembiakan. Baik, dilanjutkan ke proses infeksi. Nah, setelah tadi menyebar dan berkembang biak, kemudian masuk ke jaringan tubuh, kemudian masuk ke intrasel, ya, itu biasanya yang jenis virus dan bakteri. Kemudian ada yang ekstrasel, yang biasanya jenisnya adalah mycobakteri. Nah, setelah itu akan terjadi respon tubuh, sehingga akan mengeluarkan tanda-tanda inflamasi atau radang. Radang sendiri itu ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah kalor. Kalor itu suhu, sehingga biasanya akan bersuhu panas atau lebih dari normal. Kemudian dolor. Dolor adalah nyeri. Ya. Kemudian yang ketiga rubor. Rubor adalah kemerahan. Ya. Kemudian disusul dengan tumor atau benjolan atau bengkak, ya, atau odim. Kemudian akhirnya bisa menyebabkan fungsiolaisa atau terganggunya fungsi tubuh. Baik, lanjut. Yang kedua adalah kita akan bahas obat antibakterial. Berhubung obat antibakterial macam dan jenisnya banyak, kita akan batasi pembahasan kali ini di 3 contoh obat antibakterial. Yang pertama adalah cefotaxim, yang kedua gentamicin, dan yang ketiga adalah rifampicin. Tiga-tiganya sama,
obat antibakterial atau antibiotik. Kita bahas satu persatu. Untuk cefotaxim merupakan obat antibiotik yang bisa menyembuhkan infeksi bakteri, infeksi sendi, penyakit radang panggul, meningitis, pneumonia, infeksi saluran kemih, sepsis, gonore, dan selulitis. Efek samping obat ini bisa mengakibatkan mual, alergi, serta peradangan di tempat injeksi. Obat ini tidak dianjurkan untuk riwayat anafilaksis penisilin atau alergi dengan penisilin, dan relatif aman untuk kehamilan dan menyusui, termasuk dalam keluarga cefalosporin generasi ketiga. Yang kedua, gentamisin merupakan antibiotik aminoglikosida, bekerja menghentikan pertumbuhan bakteri, tersedia dalam berbagai bentuk, injeksi, salep, ataupun krim. Biasa disebut dengan mikroba yang bekerja untuk melawan infeksi yang disebabkan bakteri, baik pada manusia maupun pada hewan. Efek samping obat gentamisin bisa terjadi mual, muntah, sakit perut, atau tidak nafsu makan. Bisa juga nyeri, iritasi, kemerahan pada tempat suntikan. Obat ini berpotensi menyebabkan masalah ginjal dan kerusakan saraf serius, sehingga kadang bisa berakhir dengan resiko tuli permanen. Yang ketiga, rifampicin, dikenal sebagai rimafin. Antibiotika ini sering digunakan untuk mengobati beberapa jenis bakteri patogen, termasuk bakteri patogen tuberkulosis atau TB, Mycobacterium complex, lepra, dan legionellosis. Untuk efek sampingnya hampir sama semuanya, yaitu bisa terjadi mual muntah, diare, dan kehilangan nafsu makan. Seringkali juga pasien yang mengkonsumsi obat rifampicin, air seni, keringat, dan air mata bisa berwarna merah atau jingga. Kemudian masuk ke efek antibakterial. Nah, untuk efek antibakterial dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah efek bakterisida. Bakterisida di sini adalah membunuh bakteri. Yang kedua, efek bakteriostatik, yang artinya adalah menekan pertumbuhan bakteri. Dari gambar berikut bisa dilihat. Yang pertama, jika tidak diberi obat antibakterial, bakteri akan berubah menjadi banyak. Nah, kalau bakteri sudah banyak, akan terjadi gangguan kesehatan karena bakteri ini bersifat patogen. Yang kedua, contohnya adalah bakteri dikasih antibiotik bakterisidal. Nah, kemudian hasilnya adalah tidak ada. Nah, karena sudah mati terbunuh dari efek bakterisidal. Yang ketiga, bakteri ditetesi bakteriostatik, dan selanjutnya jumlahnya masih tetap, ya, sehingga harapannya tidak mengganggu kesehatan.
Kemudian berikut adalah golongan dari macam-macam jenis bakterisidal atau antibiotik. Ada beta-lactam sampai dengan linkomisin. Nah, bisa dibaca sendiri ya, sampai dengan mekanisme aksinya. Ini juga penggolongan antibiotik, ya. Mulai dari lanjutan yang tadi, makrosida sampai dengan chloramphenicol. Nah, mekanisme aksinya di sebelah kanan. Setelah kita tadi belajar tentang obat antibakterial atau antibiotik, kita lanjutkan dengan obat anti jamur atau fungi atau mikose. Ya, Anda lihat di slide ini, gambar ini adalah gambar jamur yang dideskripsikan, digambarkan jamur yang ada di sela-sela jari kaki Anda. Ada yang pernah menderita kutu air? Ya, nah itu disebabkan oleh jamur. Ya, sehingga ini gambarnya adalah kakinya ada jamurnya. Nah, jamur sendiri adalah tumbuhan yang tidak berklorofil atau tidak berhijau daun ya, dan juga tidak melakukan fotosintesis. Jamur jika melekat pada makhluk hidup akan bersifat parasit atau merugikan. Dan jika melekat pada benda mati, sifatnya adalah saprofit. Ya. Kemudian jamur sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mikose sistemik atau yang menginfeksi secara sistemik seluruh tubuh. Dan yang kedua adalah jamur yang menginfeksi hanya bagian luar atau topikal atau permukaan. Nah, obat anti jamur itu bisa juga disebut antimikotik. Ya. Nah, jenisnya itu ada 3-4 macam. Yang pertama sejenis antibiotika. Yang kedua jenis-jenis azole. Dan yang ketiga berupa asam organis. Yang keempat adalah lain-lain. Untuk jenis antibiotika, biasanya kita gunakan adalah gliseofulinum dan antibiotika polyena. Yang contohnya adalah amphotericin B dan nystatin. Nah, nystatin ini yang sering kita gunakan, yang sering kita dengar namanya. Kemudian yang kedua, yang jenis azol, itu nanti kita akan bahas yang miconazol. Kemudian lainnya bisa ketoconazol, fluconazol, dan itraconazol. Yang familiar adalah miconazol. Kemudian yang jenis asam organis biasanya berupa asam benzoat, asam salisilat, asam propionat, dan andesilinat. Dan yang keempat adalah jenis lainnya, biasanya jenisnya adalah obat
terbinafin, dan haloprogin. Ini jarang kita gunakan. Kemudian sama seperti bakteri tadi, fungi atau jamur itu juga mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah fungisida atau membunuh jamur. Kemudian yang kedua adalah fungistatik atau membuat jamur itu tidak berkembang, menghambat perkembangan jamur. Nah, jamur itu untuk mengobati dan mencegah mikosis. Di sini yang sering terjadi adalah gangguan kutu air, kemudian kurap, dan kandidiasis. Nah, untuk infeksi sistemik serius seperti meningitis, Cryptococcus, dan lain-lainnya. Biasanya obat anti jamur harus diberikan dengan resep dokter, tetapi beberapa ada yang tersedia secara bebas dan biasanya jenisnya adalah topikal atau obat luar. Nah, untuk obat yang akan kita bahas itu miconazole. Merupakan obat salep anti jamur yang bekerja mencegah pertumbuhan jamur di kulit, mengobati infeksi jamur seperti kutu air, ya, kurap, infeksi jamur pada area selangkangan, panu, dan biasanya ini menggunakan resep dokter. Lanjut yang keempat, kita akan bahas tentang antivirus. Nah, contoh obatnya adalah acyclovir yang sering digunakan. Nah, apa itu virus? Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sama seperti yang sedang pandemi saat ini, yaitu virus COVID-19. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang bahwa orang itu karier atau penderita atau sudah terinfeksi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan agar diketahui secara jelas. Nah, yang berbahaya sekarang adalah berupa karier atau orang tanpa gejala, ya, sehingga kita tidak tahu karena tidak terlihat gejala-gejala yang biasa timbul sebagai tanda bahwa sudah terjangkit virus. Yang perlu diketahui adalah bahwa reproduksi virus hanya dapat dilakukan di sel tubuh inang yang hidup. Ya. Jadi sel inang kalau sudah meninggal, seperti yang sudah banyak terjadi ya, penolakan jenazah korban COVID-19 itu salah, karena kalau sel inangnya sudah mati, virus pun juga ikut mati dalam 4 jaman. Kemudian, jika tidak ada sel inang, virus tidak menunjukkan sifat makhluk hidup, makanya seperti benda mati, dan tidak bisa bereproduksi. Nah, virus sendiri menggunakan energi dan berbagai komponen pembangun sel yang ada di sel inang, seperti asam amino, nukleotida, lipid, dan karbohidrat.
sehingga aktivitas hidup virus berlanjut. Virus sendiri merupakan parasit obligat intraseluler, yaitu parasit yang hidup di dalam sel. Dan bisa menginfeksi inangnya. Contohnya beberapa virus, yaitu virus influenza, virus polio, virus campak, virus cacar, virus herpes, virus hepatitis, virus flu burung, virus HIV AIDS, dan yang terakhir virus COVID-19. Nah, untuk contoh obat yang sudah kita kenal, karena masih beberapa macam virus belum ditemukan antivirusnya atau antiviralnya. Nah, untuk contoh acyclovir, itu mekanismenya adalah merupakan analog guanosin yang aktif melawan virus herpes simplex atau herpes yang terjadi di alat kelamin. Ya. Dan juga bisa mengatasi virus varicella zoster. Yang kedua, obat ini awalnya diaktifkan oleh virus kinase untuk membentuk acyclovir trifosfat yang mengganggu sintesis virus dalam dua cara. Yang pertama, sebagai substrat kompetitif untuk DNA polimerase, dan yang kedua, penghentian rantai setelah dimasukkan ke dalam DNA virus. Baik, setelah kita tadi belajar tentang virus, masuk ke obat antiprotozoa. Nah, protozoa sendiri juga macamnya banyak. Kita akan belajar yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu dan salah duanya adalah yang pertama adalah obat malaria. Yang kedua obat amobisidal atau obat amuba. Nah, di slide gambar terlihat siklus dari terjadinya penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles atau nyamuk malaria. Nah, dimulai dari gigitan nyamuk, kemudian racunnya masuk ke dalam tubuh menjadi hepatic cell, kemudian menjadi hiponosit, kemudian matang, akhirnya menjadi merozoit, kemudian masuk ke sel darah dan merusak sel darah, kemudian sel darah menjadi pecah, akhirnya sel darah merah menjadi berkurang, kemudian terjadi gamet, ya, dan akhirnya akan terhisap lagi oleh nyamuk, dibawa nyamuk menjadi mikrogamet, akhirnya jadi mikrogamet, zigot, dan menjadi bakal dari nyamuk, kemudian jadi telur nyamuk, akhirnya menjadi sporozoid, dan siap dibawa nyamuk lagi untuk menginfeksi organisme atau individu lain. Selanjutnya adalah daftar obat
untuk pencegahan malaria bagi traveler atau yang suka travel ke tempat-tempat mungkin pandemi dari malaria ya, yang berpotensi terjangkit malaria. Untuk obatnya sendiri biasanya terdiri dari kloroquine, malaron, mefloquine, doxycycline, dan primaquine. Ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah obat mayor atau obat wajib ya. Masih dengan kloroquine, amodiaquine, piperaquine ya, sampai dengan artemisinin. Ya. Ini juga silakan dibaca tabelnya. Kemudian tabel 3 adalah tabel treatment atau pengobatan malaria. Masih dengan kloroquine sensitif. Kemudian P-Vivac, P-oval infection, uncomplicated infection, and severe of complicated infection with falciparum. Untuk efek samping obat-obat malaria biasanya terjadi mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, anoreksia atau tidak nafsu makan, malaise atau lemah, kaburnya penglihatan, dan urtikaria atau bentol-bentol. Untuk aturan minum biasanya setelah makan sehingga dapat mengurangi beberapa efek samping. Ya, lanjut kita bahas tentang amoebiasis. Dari kata amoeba. Jadi amoebiasis merupakan infeksi oleh amoeba yang contohnya di sini kita ambil Entamoeba histolica yang sering terjadi infeksi pada manusia. Nah, prosesnya adalah Entamoeba histolica masuk berupa kista dari amoeba ke dalam saluran pencernaan manusia. Sehingga amoeba ini menjadikan infeksi dan seringnya adalah menyerang bagian usus atau intestinal ya. Nah, di dalam usus kista dari amoeba akan berkembang, kemudian membentuk tropozoid, kemudian menempel pada sel epitelium kolon atau usus, kemudian tropozoid melisis atau melebur bersama sel inang dan menginvasi, menyebar menuju ke lapisan submukosa. Nah, dapat menghambat makrofag atau sel darah putih yang menjaga imun tubuh. Kemudian diaktifasi interferon gamma sehingga mengakibatkan disentri atau diare. Nah,
Prosesnya bisa dilihat. Yang pertama mikroba, amoeba ya. Kemudian masuk ke mulut dan ke saluran pencernaan. Akhirnya berkembang di usus. Untuk pencegahan penyakit amoebiasis terutama ditujukan pada kebersihan perorangan atau personal hygiene. Ya, seperti apa? Kebersihan mandi, cuci tangan sebelum sesudah makan maupun minum dari kamar mandi sehingga tidak terkontaminasi amoeba atau mikrobakteri kemudian masuk ke mulut dan akhirnya berkembang di saluran pencernaan. Kemudian kebersihan lingkungan. Ini juga misalnya pembuangan tinja yang sembarangan di sungai, kemudian mencemari air, akhirnya masuk ke mulut dan terjadi disentri atau diare. Untuk pengobatan dari disentri, biasanya kita gunakan obat metronidazol, merupakan antimikroba dengan aktivitas yang baik terhadap bakteri anaerob dan protozoa. Indikasinya meliputi Trichomonas vaginitis, Bacterial vaginosis, infeksi Gardnerella vaginalis, dan infeksi Entamoeba histolica, serta Giardia lamblia. Yang kedua, biasanya obatnya adalah tinidazol. Mempunyai efektivitas yang sama dengan metronidazol, tapi dengan lama kerja lebih panjang. Pemberian kedua obat ini, metronidazol ataupun tinidazol, biasanya disertai diloxanid furoat. Baik, masuk ke materi keenam, obat antihelmin atau antelmintik atau anti kecacingan. Merupakan obat yang bekerja secara lokal untuk mengeluarkan cacing dari saluran gastrointestinal maupun secara sistemik untuk membasmi cacing dewasa, bentuk berkembangnya yang menyerang organ dan jaringan. Berikut kita lihat gambar-gambar contoh dari cacing parasit. Ya, ada cacing kremi, cacing pita, cacing benang, cacing gelang, cacing tambang, serta cacing cambuk. Nah, berikut kita akan pelajari obat-obatan yang bisa mencegah ataupun mengobati kecacingan. Yang pertama, untuk infeksi cacing kremi atau oxyuris. Nah, antihelminnya pada cacing kremi ini bisa memutus siklus kecacingan dengan kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan.
Biasanya semua anggota harus juga diobati, karena ini bisa menyerang semua anggota keluarga dari segi lingkungan. Kemudian cirinya adalah cacing kremi ini, cacing betina dewasa, meletakkan telurnya di kulit sekitar anus yang menyebabkan gatal. Dan waktunya biasanya pada malam hari peletakan telurnya. Sehingga diharapkan jika sudah terinfeksi cacing atau untuk mencegah infeksinya, setiap bangun tidur harus membersihkan tangan atau mencuci tangan. Terapi obat pada kecacingan biasanya digunakan adalah obat mebendazole. Merupakan obat pilihan untuk semua pasien berumur lebih dari 2 tahun. Obat ini sebagai dosis tunggal, dan jika terjadi infeksi berulang, maka pemberian obat pada 2-3 minggu berikutnya diulangi. Yang kedua, obat yang digunakan adalah piperazine. Tersedia dalam kombinasi sinosida sebagai sediaan dosis tunggal. Indikasi atau peruntukan itu untuk mengobati cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, dan cacing cambuk. Jadi bisa untuk segala cacing. Peringatan obat ini adalah untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak mengkonsumsinya. Efek samping sangat jarang. Biasanya terjadi sakit perut, diare, konvulsi, atau kejang pada bayi, dan ruam atau sindrom Stevens-Johnson, dan nekrolisis epidermal toksis. Jadi sejenis alergi kulit. Kemudian dosis untuk mengobati cacing kremi pada dewasa dan anak di atas 2 tahun, dosisnya sekitar 100 mg dosis tunggal. Jika terjadi infeksi kembali, ulangi dosis yang sama 2 minggu kemudian. Anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk obat ini. Bisa menggunakan alternatif obat yang lain. Untuk mengobati cacing tambang, dosis dewasa dan anak di atas 2 tahun sama 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan. Kemudian piperazine digunakan untuk infeksi cacing kremi dan cacing gelang. Peringatan tidak disarankan untuk penderita gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, epilepsi, kehamilan, dan menyusui. Untuk efek sampingnya, biasanya terjadi mual, muntah, kolik, diare, reaksi alergi termasuk urtikaria atau bentol-bentol atau ya bintik-bintik. Kemudian bisa juga bronkospasmus, tapi jarang terjadi. Nyeri sendi, demam, sindrom Stevens-Johnson, angioedem, pusing, inkoordinasi otot, ngantuk, nistagmus,
kemudian vertigo, pandangan kabur, kebingungan, kontraksi otot, klonik pada pasien dengan gangguan neurologis, dan abnormalitas fungsi ginjal. Dosis untuk cacing kremi 3-2,25 gram per 15 ml sekali sehari selama 7 hari. Untuk dosis anak lebih kecil dari 2 tahun, sekitar 0,3 sampai 0,5 ml per kilogram berat badan sekali sehari selama 7 hari. Untuk usia 2-3 tahun, 5 ml sekali sehari selama 7 hari. 4-6 tahun, dosisnya 7,5 ml sekali sehari selama 7 hari. 7-12 tahun, 10 ml sekali sehari selama 7 hari. Bila perlu, ulangi pengobatan setelah 1 minggu. Untuk pengobatan cacing gelang, digunakan 30 ml dosis tunggal. Untuk anak di bawah 1 tahun, nah ini boleh 0,8 ml per kilogram berat badan dosis tunggal. Anak 1-3 tahun, 10 ml dosis tunggal. 4-5 tahun, 15 ml dosis tunggal. 6-8 tahun, 20 ml dosis tunggal. 9-12 tahun, 25 ml dosis tunggal. Ulangi pengobatan setelah 2 minggu. Selanjutnya adalah infeksi cacing gelang atau Ascaris. Obat yang digunakan adalah Levamisol. Sangat efektif terhadap Ascaris lumbricoides dan umumnya merupakan obat pilihan. Obat ini ditoleransi dengan sangat baik. Biasanya mual muntah ringan dan terjadinya hanya sekitar 1% dari pasien. Pada pasien dewasa diberikan dalam dosis tunggal 120-150 mg. Yang kedua adalah mebendazole. Efektif terhadap Ascaris juga. Dosis lazimnya adalah 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Selanjutnya bisa digunakan juga piperacin yang dapat diberikan dosis tunggal untuk dewasa. Levamisol indikasinya adalah untuk cacing gelang dan dosis dewasa sekitar 120-150 mg. Infeksi cacing pita atau taenia. Obat yang digunakan biasanya niclosamid. Paling banyak digunakan untuk infeksi jenis cacing pita dan efek sampingnya terbatas pada gangguan saluran cerna biasa, sakit kepala ringan dan gatal. Niclosamid tidak efektif untuk larva cacing. Setelah minum obat niclosamid, diberikan pencahar 2 jam sesudah minum obat. Kemudian dapat juga diberikan obat anti muntah sebelum pemberian obat. Untuk cacing pita juga bisa diobati dengan praziquantel. Sama efektifnya dengan niclosamid dan diberikan dalam dosis 10-20 mg kilogram berat badan setelah sarapan ringan.
Infeksi cacing tambang atau nekator. Cacing tambang hidup pada usus halus bagian atas dan menghisap darah pada tempat sangkutannya. Cacing ini dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Dan jika anemia terjadi, pengobatan yang efektif untuk infeksi ini adalah membasmi cacing dan mengobati anemianya. Obat yang biasa digunakan adalah albendazole, memiliki spektrum aktivitas yang luas dan efektif terhadap cacing tambang. Dosis lazimnya adalah 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Jenis infeksi cacing schistosoma atau cacing isap. Cacing isap ini hidup dalam vena saluran kemih dan genital. Schistosoma dewasa hidup di vena kolon dan mesenterium. Schistosoma tersebar lebih luas di saluran cerna dan sistem porta. Obat yang bisa digunakan untuk jenis cacing ini adalah praziquantel, efektif terhadap semua jenis schistosoma yang menginfeksi manusia. Dosisnya 40 mg per kilogram berat badan dalam 2 dosis terbagi dengan interval 4-6 jam dalam 1 hari. Praziquantel tidak menimbulkan efek toksik yang serius. Dari semua anti-schistosomasiasis yang ada saat ini, praziquantel memiliki spektrum luas, efektif, dan toksisitas rendah. Lanjut, infeksi cacing filaria atau penyebab kaki gajah filariasis. Obat yang digunakan biasanya dietilkarbamasin. Efektif mengatasi mikrofilaria dan bentuk dewasa dari loa-loa. Untuk mengurangi reaksi pengobatan yang tidak dikehendaki, terapi dimulai dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan pada hari pertama dan ditingkatkan secara bertahap menjadi 6 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi selama 3 hari. Dosis ini dipertahankan selama 21 hari. Pengawasan saat pengobatan diperlukan, terutama pada fase awal. Pada infeksi berat dapat terjadi reaksi demam, dan pada infeksi berat akibat loa-loa dapat terjadi risiko mengalami enselopati atau gangguan pada sel otak. Pengobatan dihentikan jika terjadi gangguan serebral. Obat lain yang digunakan adalah albendazole, dikenal sebagai obat yang digunakan dalam pengobatan cacing usus atau cacing gelang, cacing kremi, cacing cambuk, dan cacing tambang. Albendazole juga dapat meningkatkan efek dietilkarbamasin dalam mematikan cacing filaria dewasa, mikrofilaria, tanpa menambah reaksi yang tidak dikehendaki. Di daerah endemis filariasis, sering prevalensi cacing usus cukup tinggi, sehingga penggunaan albendazole dalam pengobatan massal filariasis
akan efektif mengendalikan prevalensi cacing usus. Nah, berikut adalah contoh sediaan obat yang ada di pasaran. Nah, silakan dilihat gambarnya. Ada albendazole, remipal, atau berisi piperazine, combantrin, sampai dengan praziquantel. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai penutup di pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, mohon maaf jika selama kita melakukan pembelajaran jarak jauh masih banyak kekurangan. Masukan dan saran akan kami tampung untuk perbaikan selanjutnya. Semoga ke depan akan semakin baik dan semakin bisa diterima di masyarakat dengan cara pembelajaran jarak jauh yang lebih optimal. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.